Hanya Engkau yang layak kami agungkan dalam hidup kami Bapa. Karena itu biarlah terus Engkau bawa kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, amin, amin, amin. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Dan kita percaya bahwa lewat kesaksian Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya seorang pria yang telah berkeluarga dan saya berasal dari Jakarta, amin. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya adalah seorang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan, ya. Banyak masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya, Bu. Ya, mulai dari tidak pernah saya bertahan lama dalam satu pekerjaan. Jadi kalau kerja nggak tahan lama ya, pokoknya pindah-pindah. Juga saya mengalami kegagalan dalam menjalani berbagai jenis usaha. Pada tahun 2019 saya di PHK setelah bekerja selama 5 tahun. Dan sejak terkena PHK, saya dan istri sering sekali bertengkar. Dan kadang tidak berbicara sampai 2 atau 3 hari. Iya, saudara bisa bayangkan ya keadaan rumah tangga yang seperti ini. Tidak ada pekerjaan, ya bahkan berantem ribut terus. Sampai 2 atau 3 hari tidak omongan. Ya, yang kasihan juga anak kalau ada anak ya. Akhirnya saya mencoba menjalankan beberapa jenis usaha demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi tetap saja gagal, bahkan sampai merugi puluhan juta. Kebutuhan keluarga ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, pasti setiap ya orang memerlukan kebutuhan keluarga, makan ya, mungkin anak dan lain sebagainya. Kalau nggak ada pekerjaan bagaimana saudara ya? Saya merugi sampai puluhan juta, padahal uang tersebut sebagian itu adalah uang pinjaman. Saat saya menjalankan usaha, saya juga pernah melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam waktu yang bersamaan, di saat sudah terpuruk, ya, di saat benar-benar keadaan rasanya tidak ada harapan, saya sudah mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak pernah ada panggilan. Ya, pada tahun 2022 saya mendapat kiriman channel Mesbah Doa dari salah satu anggota keluarga saya. Awalnya hanya saya sendiri yang rutin mengikuti Mesbah Doa. Ya, jadi suaminya dulu ya ikut Mesbah Doa rutin. Ya, awalnya saya sendiri yang rutin mengikuti Mesbah Doa. Dan akhirnya istri saya juga mau mengikuti Mesbah Doa dan dia rutin mendengar semua kesaksian dan firman Tuhan melalui Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Puji Tuhan ya. Semakin rutin kami mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, kami merasa semakin dikuatkan. Dan hati kami pun semakin tenang dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena kami semakin yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang seturut waktu dan kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan saudara ya. Jadi intinya adalah ketika kita ini berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi, ya seperti kesaksian dari ya suami ini, dia pertama kali mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur, lalu istrinya mulai diajak mengikuti, lalu mereka mulai mengalami perubahan hidup, semakin kuat, tidak bersungut-sungut, dan akhirnya semakin percaya ya bahwa Tuhan sanggup menolong. Mereka semakin tenang dalam menghadapi setiap ya pergumulan di dalam rumah tangga. Itu yang terpenting.
Kami juga selalu berdoa dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hingga pada suatu waktu Tuhan membukakan jalan kepada saya. Saudara perhatikan ketika kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan, bahkan suami istri bersepakat berdoa, memohon pengampunan bersama-sama bergandeng tangan, sepakat datang kepada Tuhan, ya mengakui dosa-dosa meninggalkannya, bertobat dan mencari perkenanan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ya Tuhan membukakan jalan kepada saya tepat pada waktu Tuhan, di mana saya akhirnya diizinkan oleh Tuhan mendapat pekerjaan melalui teman lama saya yang sudah tidak pernah komunikasi sejak tahun 2008. Wow, itulah Tuhan kita ya, bahkan orang yang tidak pernah disangka sudah putus hubungan dari 2008 tiba-tiba datang dan memberi pekerjaan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya jalani saat ini itu semua karena kebaikan dan kehendak Tuhan, dan pasti sesuai waktu Tuhan. Akhirnya saya diterima bekerja dan sangat tepat pada waktunya, di mana kondisi saya saat itu sudah benar-benar terpuruk di dalam hal ekonomi keluarga. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena Tuhan mendengarkan setiap doa-doa saya. Dan Tuhan tidak meninggalkan saya, walaupun saya pernah berbuat banyak dosa di masa lalu. Saya juga bersyukur Tuhan mengizinkan saya boleh mengenal Ibu Debbie melalui Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, sehingga iman saya kembali dipulihkan. Saya juga mulai berusaha untuk hidup baru, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Debbie. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga serta semua pelayanan Ibu Debbie untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin, amin. Wow, saudara, kita mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa. Makanya ya kenapa ketika banyak orang datang kepada saya, SMS, WA, telepon, mengeluhkan tentang kehidupan, tidak ada pekerjaan, ya dalam masalah keuangan yang terpuruk, saya selalu berkata cari Tuhan. Karena saya juga tidak bisa menolong saudara, saya tidak bisa memberikan saudara pekerjaan. Kesaksian malam hari ini sungguh-sungguh ya membuat kita mengerti. Ya, ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan yang terpenting adalah suami istri bersepakat berdoa, ketika mereka setia mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur, hidup mereka diubahkan. Itu yang terpenting. Hidup mereka diubahkan, bahkan mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan, mereka merendahkan diri bersama suami istri. Pertobatan mendatangkan mujizat. Pertobatan membukakan jalan saudara ya. Jadi tanpa pertobatan gak usah berharap banyak. Ya hanya orang-orang yang bertobat yang akan melihat pertolongan Tuhan. Kita percaya karena Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita hanya mencari bonus, mencari tambahan, maka kita tidak akan pernah menemukan kerajaan Allah. Tapi orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dia mengalami pertobatan, Tuhan sanggup memulihkan, bahkan memberikan pekerjaan tepat pada waktunya. Jadi buat saudara yang masih terus mencari-cari saya, WA kepada saya, sekali lagi ya tolong jangan cari pendeta, jangan cari manusia, carilah Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, lewat kesaksian malam ini kita dengar, wow, Tuhan itu Tuhan yang sanggup memulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan memberikan saudara pekerjaan, bagi Tuhan menolong saudara, bagi Tuhan itu memberikan kita apa yang kita butuhkan itu terlalu mudah. Semudah hanya Tuhan berfirman. Tiba-tiba bayangkan ada teman yang dari sejak tahun 2008 sudah tidak ada hubungan, menghubungi dia dan memberikan pekerjaan. Saudara, apa yang mustahil? Bagi kita tidak ada perkara yang mustahil. Ini yang coba saya terus bangun iman kita, supaya kita mengalami Tuhan. Ya, seperti pembacaan kita saudara ya, kenapa Tuhan mengizinkan ya Fir'aun berkeras hati, supaya dia menyatakan mujizatnya di tengah bangsa ini, agar bangsa ini percaya kepada dia. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan yang dapat mempercayai Tuhan. Ya, kenapa Tuhan izinkan pencobaan, persoalan di hidup kita, agar kita boleh mengalami Tuhan dan melihat mujizat Tuhan.
Ya, terima kasih buat kesaksiannya Bapak. Ya, sungguh luar biasa ketika imam bertobat, suami bertobat, maka Tuhan sanggup memulihkan ya. Kesaksian yang luar biasa, kami terus berdoa untuk kehidupan Bapak Ibu semuanya ya, akan disertai Tuhan dan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Iya, kita akan lanjutkan hari ini Keluaran pasal yang ke-8. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-7, bagaimana tulah yang pertama Tuhan sudah datangkan atas Mesir. Tiba-tiba air di sungai Nil menjadi darah. Sungai Nil adalah satu sungai yang benar-benar tempat hidup masyarakat di Mesir, karena itu adalah sumber air mereka. Ya, dan di sepanjang tepi sungai Nil itu para penduduk tinggal, saudara. Di situ rumah-rumah mereka. Aliran sepanjang 300 mil itu benar-benar merupakan sumber kehidupan mereka. Tiba-tiba airnya berubah menjadi darah. Bukan yang hanya di sungai Nil, yang ada di gentong-gentong, yang ada di ember, yang ada di batu, yang ada dimanapun, air yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Ya, dan sehingga mereka pasti kesulitan minum. Tetapi apakah Fir'aun melepaskan mereka? Tidak. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-8, tulah kedua yaitu katak. Ayat yang pasal yang 8 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Dikatakan, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. 3 katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. 4 katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Tuhan menyuruh untuk ya Musa menyatakan lagi firman-Nya kepada Fir'aun, bahwa kalau dia masih mengeraskan hati, maka Tuhan akan mengirimkan tulah katak. Musa memprediksi bahwa setiap rumah di Mesir akan dipenuhi dengan katak, saudara. Jadi orang di Mesir itu, kalau yang rakyatnya miskin, itu mereka tinggal di rumah-rumah kecil yang dibuat dari batu bata, dari lumpur, dan dengan 1 atau 2 ruangan beratap. Ya, mereka memakai batang pohon palem atapnya. Ya, namun orang-orang yang kaya di Mesir, ya, mereka itu tinggal di rumah yang terdiri dari 1 atau 2 lantai, bahkan ada yang 3 lantai. Dan rumah-rumah mereka dikelilingi oleh taman-taman dengan pemandangan alam dan ditutup oleh dinding yang tinggi bagi orang-orang kayanya. Sementara para hamba itu tinggal dan bekerja di lantai pertama, ya, dan keluarga menempati lantai atas, lantai 2 atau 3. Jadi bila katak-katak itu masuk ke dalam ruangan tidur pekerjaan, berarti hewan-hewan tersebut bahkan telah masuk sampai ke lantai atas. Jadi tidak ada tempat di Mesir yang akan aman. Bahkan Tuhan bilang tadi sampai ke tempat pemanas roti, ke tempat adonanmu ada katak semua. Bayangkan, sangat mengerikan, saudara ya. Katak, tiba-tiba satu kota penuh dengan katak. Kita satu katak aja geli, apalagi ini seluruh kota. Sampai ke tempat tidur, tempat masak, tempat adonan. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkat ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 6, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Ayat yang ke-7, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, Fir'aun ini melihat
Ketika Musa dan Harun melakukan itu, ya tukang-tukang sihir di Mesir juga melakukan hal yang sama. Mereka menciptakan katak-katak, mereka membuat banyak katak, saudara. Jadi ya kira-kira Fir'aun ini melihat pokoknya selama bisa ditandingi oleh sihir-sihir tukang sihir saya, berarti ilmunya masih sama, saudara. Akhirnya Fir'aun sudah tidak tahan, dia panggil Musa. Dia berkata, sekarang kamu berdoalah kepada Tuhanmu supaya dijauhkannya kata-kata ini daripadaku dan dibiarkannya, nanti aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Itulah kata-kata Fir'aun, saudara, karena dia sudah risih juga melihat katak di mana-mana. Ayat 9, kata Musa kepada Fir'aun, silahkanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu lenyap daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Ayat 10 katanya besok, ya, jadi Musa tanya kapan ya Tuanku Fir'aun mau aku berdoa supaya kata-kata ini ya meninggalkan istanamu dan mereka hanya ada di sungai Nil saja, kata Musa. Lalu Fir'aun menjawab besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Ingat tujuannya untuk apa? Tuhan turunkan tulah untuk memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Mesir yang tidak juga mau percaya. Ya saudara, orang yang suka mengeraskan hati itu orang yang egois. Ya, itu artinya apa? Ya, dia itu tidak percaya pada kuasa Tuhan. Dan ingat, setelah berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan Fir'aun, tetap juga dia tetap menolak dan tidak mau mentaati Tuhan. Dia terus mengeraskan hatinya. Setiap kali tulah-tulah itu berhenti sebentar, dia keraskan lagi hati. Ya, kerasnya hati Fir'aun ya yang tidak mau taat itu mendatangkan penderitaan bagi dirinya dan seluruh negaranya. Sementara keteguhan hati itu adalah lebih baik. Ya, kenapa saudara? Karena kita melihat saudara, pemberontakan, orang yang keras hati itu orang yang memberontak di hadapan Tuhan. Itu tidak hanya mendatangkan kesedihan bagi diri Anda sendiri, tapi orang di sekeliling Anda, terutama rakyat Fir'aun pada waktu itu. Saudara ingat saudara, ya, kita lihat kesaksian malam ini ketika suami bertobat, berbalik merendahkan diri pada Tuhan, maka keluarga dipulihkan, ekonomi keuangan pun dipulihkan. Ya, jangan engkau egois ya suami-suami. Ya, lihat ya ketika Fir'aun terus mengeraskan hati tidak mau bertobat, dia juga tidak melihat ya mujizat Tuhan. Bukan hanya suami, para istri pun jangan sampai keraskan hati tidak mau bertobat. Kita semua disuruh Tuhan, diharuskan untuk bertobat agar hidup kita semakin baik, agar Tuhan memulihkan keadaan kita, ya. Lalu Musa berkata kepada Fir'aun, baik kalau gitu besok aku akan berdoa. Ya, jadilah seperti katamu itu supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada seperti Tuhan Allah kami. Ayat 11, maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil. Ayat 12, lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. 13, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkannya lah orang untuk membuang bangkai-bangkainya yang bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia telah berkeras hati. Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, ya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi ketika Fir'aun melihat semua sudah baik, ya sudah terjadi lagi, dia kembali mengeraskan hati, dia tidak mau menepati saudara janjinya kepada Musa dan Harun dan kepada semua yang apa yang sudah dia katakan. Waktu Musa berdoa, kata-kata itu mati, sehingga seluruh kota berbau busuk, berbau bangkai.
Ya, tetapi lihat apakah Fir'aun menepati janjinya? Ternyata tidak. Ya, kenapa? Karena Fir'aun ini egois, ya, keras hati. Ketika kita ini terus menentang firman Tuhan, ketika kita ini terus tidak melakukan firman, itu sama dengan kita hidup dalam keegoisan di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan menentang Tuhan. Kalau Tuhan berkata A, lakukan A. Tuhan berkata B, lakukan B. Ya, Fir'aun menentang terus Allah, saudara. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang akan menentang Allah. Kita semua sudah mengenal Allah, jadi jangan menjadi orang yang menentang Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan besok, saudara. Ya, kita belajar hari ini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita juga belajar kenapa ini Fir'aun punya hati yang sangat keras. Ya, kita berdoa janganlah kita menjadi orang-orang yang keras hati, tidak mau melakukan firman. Kenapa? Karena kalau kita keras hati, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar kami menjadi orang-orang yang lembut hati, karena Tuhan melihat hati. Tuhan bisa saja memaksakan untuk Israel keluar dari negeri itu, tapi Tuhan menghargai, Tuhan melihat kehendak hati dari Fir'aun. Tuhan melepaskan juga kepada dia kasih dan pengampunan agar dia mau bertobat, tapi keputusan tetap kembali kepada dia. Karena itu, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, ajar kami taat pada firman Tuhan. Ajar kami hidupi firman-Mu. Ajar kami tidak kompromi dengan apapun, tapi kami mau belajar kuat, tangguh menghadapi Tuhan. Segala yang ada dalam hidup kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Ketaatan kami akan membawa berkat bagi hidup kami. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan, anak-anak kami jodoh mereka Tuhan yang tentukan. Berkati setiap keluarga besar kami hari ini mungkin sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Berikan kesembuhan Bapa. Mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, di rumah, dimanapun. Malam ini kami berdoa kuasa Tuhan turun sempurna menyembuhkan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang Tuhan, yang ingin menjual aset. Kami berdoa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat, seperti kesaksian malam ini. Tuhan, Engkau yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan segala dosa-dosa yang bukan dari Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau kuduskan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, amarah, dendam. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka yang terikat Tuhan dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau pulihkan. Lepaskan setiap kami agar hidup kami berkenan. Bawa kami dalam kekudusan dan perkenanan-Mu Bapa. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Engkau juga terus memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi. Engkau jagai bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu. Dijauhkan dari pemberontakan, pertikaian, terorisme. Apapun itu kami tolak, patahkan, hancurkan. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Kami berdoa Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Diberkati tanahnya, udaranya, lautnya, diberkati pertanian, peternakan, diberkati pertambangan. Indonesia menjadi negara yang makmur dan memberkati banyak negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga lepaskan berkat bagi semua negara-negara yang ada di dunia, terutama di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kau saudaramu yang mereka terus setia berdoa. Tuhan, Engkau juga sembuhkan Bapa. Yang sakit malam ini kami tahu, kami percaya Tuhan sudah berikan kesembuhan. Yang beban berat Engkau sudah berikan kelegaan.
Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. And there I find you in the mystery.